Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Maling teriak maling. Terbongkar sudah fakta yang mengejutkan. Ternyata ada cawe-cawe dari pihak Roy Suryo CS, sehingga Roy Suryo CS ini tidak ditahan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Mereka yang koar-koar ya, kekuasaan ada intervensi hukum, Pak Jokowi mengintervensi hukum, ternyata sebaliknya. Mereka yang koar-koar itulah yang mengintervensi hukum, sehingga Roy Suryo CS tidak dipenjara, tidak ditahan. Siapa orangnya? Nah, sebelum kita ke video selengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Di luar sistem saya mengkritik sebagai oposisi yang konstruktif. Saya tidak mau destruktif, konstruktif. Saya berunding dengan pihak-pihak di dalam kekuasaan kemarin untuk tidak ditangkap tuh Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Udah 2 hari ini mereka di kantor saya terus, Rismon dan kawan-kawan itu. Saya berunding untuk jangan ini merusak demokrasi. Kita baru tahu ini Bang, ternyata ada peran Bang Syahganda di sana. Kita kembali sesaat lagi. Kita kembali sesaat lagi hanya di... Iya. Kan ngaku juga Syahganda Nenggolan. Siapa Syahganda Nenggolan ini? Syahganda ini termasuk juga anak abah, teman-teman ya. Karena ini pendukung Anies garis keras juga Syahganda Nenggolan ini. Jadi kan terbongkar semua siapa yang sebetulnya ya menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi hukum. Luar biasa Syahganda Nenggolan ini, berarti lebih hebat dari Jokowi, ya kan? Maling teriak maling. Nah, seperti apa menurut kalian teman-teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Semua pengacara Bang Roy ya, CS tahu kalau ijazahnya asli. Tahu ya? Potong kuping saya ini Bang Budi. Jadi selama ini lawan debatnya Bung Ade di televisi tahu, Kozinudin tahu Bang. Itu dia tahu sebenarnya. Tahu Bang. Karena dia juga kuliah Bang. Yang menyatakan asli kampusnya Bang. Berarti mereka koar-koar membela sedemikian rupa itu apa dong? Oh, haknya karena sedang menjalankan, karena sedang bekerja aja. Profesionalisme. Tapi bahwa itu asli dia tahu sebenarnya. Saya tahu persis. Dia ngerti. Saya mengira Bapak Susno Duaji ini adalah pribadi yang tegas, tapi nyatanya dia orang yang mencela-mencela juga. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Nah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. A few moments later. UGM sudah menyatakan asli, loh UGM yang dipersoalkan kok. Iya. Nah, sebelum Roy Suryo jadi tersangka, ya Susno Duaji mengatakan bahwa UGM yang punya kewenangan menyatakan asli apa palsu ijazahnya Bapak Jokowi. Tetapi setelah Roy Suryo jadi tersangka, kok jadi beda? Ya, dia bilang UGM kok yang dipersoalkan katanya. Jadi kan aneh ini, ya. Nah, selidik punya selidik, ternyata Bapak Susno Duaji ini hubungannya dengan Roy Suryo itu sepertinya sangat erat. Mereka sepertinya temenan. Ini dibuktikan atau disuarakan oleh Nusato TV. Ini dia. Ini yang saya mau kasih tahu teman-teman ya. Ada hal yang mungkin teman-teman belum ketahui. Saya waktu itu bertemu Pak Susno Duaji ya di salah satu stasiun TV waktu itu. Pak Susno sendiri menyampaikan kepada saya dan kepada seseorang ya bahwasannya Roy Suryo sebelumnya yang memakai kursi roda dan penyangga leher itu atas perintah dari Pak Susno Duaji. Wis, berarti yang beberapa tahun yang lalu Roy Suryo pakai penyangga leher itu saran dari Susno Duaji. Wah, terbongkar sudah ya. Pak Susno tidak bisa berbohong kali ini. Bahwasannya sebelumnya Anda yang menyelamatkan Roy Suryo supaya Roy Suryo bisa mengikuti kegiatan otomotif di Kemayoran. Di salah satu stasiun TV di ruang tunggu, Pak Susno sendiri yang mengatakan kepada saya dan kepada seseorang bahwa dialah yang menyuruh Roy Suryo untuk memakai kursi roda dan penyangga leher. Padahal Roy Suryo nggak sakit. Ya, ini fakta. Pak Susno, telinga, mata, mulut saya nggak berbohong.
ya saya mendengar langsung apa yang Pak Susno itu fakta kata Mo Sato TV. Dulu kita menduga ya habis Roy Suryo diperiksa oleh Kabar Eskrim atas kasus ya stupa atau penistaan agama ya, dia keluar setelah pemeriksaan pakai penyangga dan pakai kursi roda. Kita menyangka itu adalah triknya Roy Suryo supaya dia tidak ditahan ya. Tapi menurut Mo Sato TV dia mengatakan dan pengakuan Bapak Susno Duaji kepada mereka bahwa itu adalah atas inisiasi atau usul atau saran dari Bapak Susno Duaji supaya Roy Suryo memakai penyangga leher dan kursi roda. Artinya apa? Ya, Roy Suryo dan Pak Susno Duaji itu adalah berteman, temenan. Pantasan ya, wajarlah kalau sekarang Pak Susno berbeda tanggapannya sebelum dan sesudah Roy Suryo jadi tersangka. Ijazah itu hanya ada satu yang asli. Sementara UGM nggak mungkin punya ijazah asli. Mereka hanya ada register terhadap nomor ijazah, dan juga di Kementerian Pendidikan Tinggi juga hanya register. Dan register itu juga sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijazah. Kalau kita lihat sama kekuatan hukum. Cuma memang ijazah secara lengkap kita lihat seperti sama nggak register dengan ijazah asli. Jadi kembali lagi memang ijazah itu harus ada dan dibuktikan dalam proses pendidikan. Jadi benar ya, kalau misalnya harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak, baru kita bisa melihat apakah pasal-pasal lainnya itu bisa dibuktikan atau tidak. Iya, tapi ijazah itu tidak perlu dibuktikan di proses keperdataan karena nggak ada kaitan dengan pidana. Karena kalau di pidana itu dia melihat legitimasi terhadap suatu barang bukti didasarkan kepada dari siapa barang bukti itu dibuat dan instansi mana barang bukti dibuat. Jadi nggak perlu ke pengadilan, hanya cukup dari lembaga yang memang sudah mengeluarkan ijazah itu. Dan nanti tinggal instrumen dari proses penyidikan lah yang akan menentukan. Contohnya kan ada LEVOR ya, LEVOR kan pasti sudah ada. LEVOR dari Eskrim sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ya berarti kan mereka sudah memegang ijazah aslinya. Jadi kalau sudah memegang ijazah aslinya, tinggal dia memastikan itu adalah asli, dilegitimasi dan dikonfirmasi afirmasi dari lembaga yang mengeluarkan. Nah, itu sudah clear. Jadi maksudnya hakim akan memutuskan atau tidak? Kalau tadi kan Prof. Mahfud mengatakan hakim lah nanti yang akan memutuskan apakah ijazahnya asli atau tidak, bukan polisi. Ada berbeda pandangan. Kalau Prof. Mahfud mengatakan harus ada lembaga perdata untuk menyatakan ini asli atau palsu, itu bukan kewenangan pengadilan keperdataan. Kalau begitu nanti kita akan bahaya. Nggak semua kasus pidana bisa diselesaikan hanya menunggu dengan putusan keperdataan. Betul. Ya satu-satunya putusan perkara pidana yang harus nunggu keperdataan yaitu 167 memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu aja. Kalau yang lain itu nggak perlu. Berarti dalam persidangan ini menurut Anda bisa langsung ya, bisa langsung membuktikan pasal-pasal soal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, itu bisa langsung, tidak perlu menunggu ijazahnya asli. Ya, sepanjang sudah dibuktikan bahwa ada ijazah asli dan ditunjukkan bahwasanya ini asli kepada penyidik dan penyidik sudah melihat, itu bisa. Itu tadi Susno Duaji. Lain dulu, lain sekarang. Ya wajar ya masyarakat itu bertanya, kok Susno Duaji beda pernyataannya sebelum Roy Panci jadi tersangka, setelah Roy Panci ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya Susno mengatakan UGM sudah bilang asli, ya udah selesai. Dan satu lagi nih yang menarik ya. Ternyata yang teriak-teriak Pak Jokowi mengintervensi hukum, mulai kekuasaan. Ternyata gerombolan mereka yang mengintervensi hukum melalui kekuasaan. Ini gimana nih teman-teman? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan mereka menunjukkan siapa sebetulnya mereka ini yang terus-terusan teriak-teriak, adili Jokowi lah, segala macem, bilang Pak Jokowi mengintervensi hukum lah, polisi orangnya Jokowi lah. Ternyata mereka sendiri yang bermain-main mengintervensi hukum. Dan satu lagi terakhir, Profesor Jamin Ginting. Udah betul Profesor Jamin Ginting ya, ijazah itu tidak perlu pengadilan hakim memutuskan asli atau palsu. UGM sudah bilang asli, ya seharusnya selesai, tidak perlu ke pengadilan. Tapi memang betul yang di pengadilan ini bukan soal ijazahnya, tetapi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ijazah udah selesai, udah clear, identik alias asli. Jadi tinggal lagi di pengadilan nanti soal pencemaran nama baik, penghinaan, penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS.
Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.